Ini kita akan membahas grafik hubungan antara kecepatan terhadap waktu dan grafik hubungan antara jarak terhadap waktu. Untuk soal pertama, di sini di soal buatlah grafik hubungan antara kecepatan terhadap waktu. Jadi di sini kita tulis grafiknya untuk bagian A, yaitu grafik kecepatan. Berarti di sini kecepatannya terhadap waktu. Di sini waktunya. Artinya di sumbu X adalah waktu, di sumbu Y atau vertikal itu adalah kecepatan. Di soal pada sebuah benda yang bergerak lurus dengan nilainya V-nya kecepatannya yaitu tetap 2 meter per second dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 5. Jadi di sini 0. Katanya di soal ketika waktunya 0, kecepatannya 2 meter per second. Anggap di sini adalah 2 meter. Ini meter per second. Di sini adalah second. Jadi titiknya sebelah sini sampai 5 detik. Jadi 1, 2 detik, 3 detik, 4 detik, 5 detik. Karena di soal kecepatannya tetap, berarti 1 detik kecepatannya tetap 2. Kita hubungkan 2 detik kecepatannya juga tetap 2. Karena di soal itu kecepatan tetap 2 meter per second dari 0 sampai detik ke-5. Berarti ini juga kecepatannya 2, 4 detik kecepatannya juga 2, dan 5 detik kecepatannya juga 2. Jadi garisnya itu lurus. Kita hubungkan antara titik, berarti garisnya lurus. Ditanyakan, hitunglah perpindahan benda setelah bergerak 5 detik berdasarkan analisis grafik. Jika berdasarkan grafik, maka perpindahan atau jarak itu adalah luas di bawah grafik. Karena ini grafiknya adalah bentuknya persegi panjang, karena ditanyakan sampai 5 detik, berarti sampai detik ini, berarti garisnya itu, gambarnya itu adalah persegi panjang, ditanyakan perpindahan. Berarti perpindahan atau jarak kalau dari grafik itu dihitung berdasarkan luas di bawah grafik. Karena ini luasnya persegi panjang, luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar. Panjangnya ini 0 ke 5, berarti panjangnya adalah 5 dikali lebarnya 0 ke 2, berarti lebarnya adalah 2. 5 dikali 2 berarti 10 meter. Untuk bagian B-nya, buatlah grafik hubungan antara jarak dengan waktu. Berarti kita gambar dulu grafiknya. Di sini jarak S meter, di sini waktunya second. Di soal kecepatan tetap 2 meter per second. Di sini dia 2 meter per second dari T sama dengan 0. Oke, di sini 1, kita gambar sampai 10. Sesuai dengan permintaan soal, gambar sampai, ini ganti saja soalnya ya, karena enggak diambil, enggak cukup, maka di sini sampai 8 detik saja. Berarti di sini 8. 1 detik ditempuh 2 meter. Jadi karena 1 detik 2 meter, berarti di sini 1 detik. 1 detik, ini kan 2 meter per second, artinya 1 detik ditempuhnya 2 meter. Berarti di sini 1 detik 2 meter. 2 detik berarti 4 meter. Kita hubungkan lagi. 3 detik
Kan ini 2 meter per second. Berarti kalau dia 3 detik berarti 6 meter. 4 detik berarti 8 meter. Kita teruskan sampai 8 detik. Berarti ini 10, 6 detik berarti 12, 7 detik berarti di sini 14, 8 detik berarti 16. Ini 16, kita hubungkan titik-titiknya. Kita hubungkan titiknya, berarti gambarnya seperti ini. Grafik hubungan antara jarak terhadap waktu berarti grafiknya seperti ini. Untuk soal berikutnya yaitu perhatikan data pergerakan sebuah robot. Ditanyakan berdasarkan data tersebut, buktikan melalui perhitungan apakah robot tersebut melakukan gerak lurus beraturan. Tentukan nilai kecepatan robot tersebut. Kita tulis dulu grafiknya posisi. Karena ini posisi yaitu jarak. Berarti di sini dia jarak meter. Di sini waktu detik second. 1 detik kita gambar dulu sampai detik keempat. 2, 3, 4. Berarti 1, 2, 3, 4. Sampai detik keempat karena sesuai dengan soal, 1 detik posisinya 2 meter. Jadi di sini 2 meter ketika 1 detik. 2 detik 4 meter. Jadi ketika 2 detik 4 meter, kita hubungkan lagi 2 dengan 4. 3 detik 6 meter. Jadi di sini 6 meter 3 detik. Kita gambar lagi. Dan 4 detik berarti 8 meter. 4 detik 8 meter. Kita hubungkan antara titik-titik, berarti kita hubungkan. Karena grafiknya itu adalah grafik miring, berarti seperti ini grafiknya, maka ini disebut dengan gerak lurus beraturan. Beraturan karena kecepatannya itu jarak yang ditempuhnya itu naiknya beraturan dari 2 meter menjadi 4, menjadi 6, berarti beraturan naik 2. Jadi ini sudah membuktikan bahwa gerak lurus beraturan. Ditanyakan lagi, hitunglah nilai kecepatan. Nilai kecepatan jika melalui dengan grafik, nilai V-nya itu adalah kemiringan. Kemiringan ini kemiringan garis grafik atau kemiringan grafik, maka V-nya itu sama dengan ini delta Y-nya per delta X-nya atau delta X, delta jarak, perubahan jarak per perubahan waktu. Di mana perubahan jaraknya kita lihat garisnya dari sini titiknya dari titik 0 sampai titik yang di atas, kita ke jaraknya berarti ke sumbu Y-nya berarti dari 0 ke 8 berarti perubahan jaraknya adalah 8 meter per. Kita lagi lihat titiknya. Ini kalau dia ke waktu berarti dia di 4. Dari 0 sampai 4 berarti perubahan waktunya adalah 4 detik. Berarti 8 dibagi 4 adalah 2 meter per second. Bisa juga dilihat bahwa setiap detiknya bendanya berpindah sejauh 2 meter.
Karena ini detik pertama 2 meter, detik kedua lagi naik lagi 2 meter. Karena 1 detik selalu bertambah 2 meter, 1 detik bertambah 2 meter, berarti kecepatannya benda yaitu 2 meter per detik. Untuk soal berikutnya, yaitu diketahui di soal, sebuah benda bergerak lurus beraturan jika pada detik kedua posisi benda adalah 10 meter. Dan pada detik ke-6 berada di posisi, jadi kita gambar dulu. Kita gambar dulu, di sini adalah jaraknya atau posisi. Di sini adalah waktunya. Katanya di soal, ketika waktunya 2 detik, waktu di sebelah sini ya, keliru, sorry. Ketika waktunya 2 detik, posisinya 10 meter. Anggap 10 meter adalah di sini. Ini 10 meter. Ketika waktunya 2 detik, posisinya 10 meter. Pada detik ke-6, berarti detik ke-6. Pada detik ke-6, di sini 3, 4, 5, 6. Pada detik ke-6, posisinya itu naik menjadi 30. Ini adalah 20 meter. Berarti di sini itu adalah 30 meter. Kita hubungkan 6 dengan 30. Jadi garisnya seperti ini ya. Garisnya seperti ini. Jadi sehingga jika ditanyakan di mana posisi benda saat T-nya sama dengan 10, kita cari dulu berapa kecepatannya benda. Kecepatan benda yaitu perubahan jarak seperti soal sebelumnya, berarti ini perubahan jarak per perubahan waktu atau perubahan posisi per perubahan waktu. Di sini di detik kita lihat garisnya, berarti ujungnya di sini ya. Kita lihat di jaraknya, dia jaraknya di 30. 30 dengan 0. Jadi dari 0 ke 30, jaraknya itu perubahan jaraknya adalah 30 meter. Dari ini lagi, ini berarti dari 6 ke 0. Kita garis ini, berarti dari 6 ke 0. Berarti perubahan waktunya itu adalah 6 detik. 30 dibagi 6, berarti di sini adalah 5 meter per second. Artinya 1 detik benda menempuh 5 meter. Sehingga jika 10 detik benda menempuh adalah 1 detik 5 meter, detik berikutnya lagi 5 meter, sampai 10 kali. Karena di sini adalah 10 detik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ini bisa kita tulis juga 1 detik 5 meter, ditanyakan 10 detik, berarti 10 dikali 5, berarti sama dengan 50 meter. Jadi jarak yang ditempuh adalah 50 meter. Untuk contoh soal berikutnya, misal diketahui di soal ada grafik hubungan antara kecepatan, berarti di sini V, terhadap waktu. Gambarnya yaitu seperti ini. Gambarnya itu seperti ini. Kemudian ini waktunya adalah 2 detik.
Ini waktunya di sini adalah 6 detik. Terus di sini waktunya misalnya adalah 8 detik. Kecepatannya di sini adalah 6. Posisi ini adalah 8. Ini bisa kita artikan ketika waktunya 0 detik, kecepatannya yaitu 0 detik, kecepatannya yaitu 6. Ketika waktunya adalah 2 detik, ini 2 detik, kecepatannya adalah 8. Ketika waktunya 6 detik, kecepatannya juga adalah 8. Sekarang ketika 8 detik berarti kecepatannya itu kita garis lagi ke ini, ke sumbu Y-nya. Oh, kecepatannya adalah 0. Berarti di sini 0 meter per second. Dari ini kita bisa lihat kalau dari 0 sampai 2 detik kecepatannya itu bertambah dari 6 menjadi 8. Berarti ini disebut dengan dipercepat. GLBB dipercepat. Sedangkan dari 2 ke 6 di sini kecepatannya sama-sama 8. Berarti ini disebut dengan GLB, kecepatan tetap. Dari 6 ke 8 kecepatannya turun dari 8 menjadi 0. Berarti ini 6 ke 8 ini disebut dengan GLBB diperlambat. Jika di soal ditanyakan berapa jarak atau perpindahan yang ditempuh dari 0 sampai 2 detik. Dari 0 sampai 2 detik berarti yang ini. Jarak atau perpindahan itu adalah luas di bawah grafik. Grafiknya itu berbentuk trapesium. Seperti ini. Panjangnya ini 0 ke 2 yaitu 2. 0 ke 6 berarti di sini adalah panjangnya 6. Ini panjangnya garis yang ini itu adalah 0 ke 8. Berarti ini panjangnya adalah 8. Karena trapesium ini bisa kita putar bentuknya seperti ini. Berarti di sini 2, 6, 8. Trapesium kalau ditanyakan jarak atau perpindahan berarti luas di bawah grafik. Tergantung grafiknya berbentuk apa. Karena di sini dari 0 sampai 2 berbentuk trapesium, maka kita pakai luas trapesium. Luas trapesium yaitu 1/2 jumlah sisi sejajar. Yang sejajar itu adalah sisi yang di atas dengan sisi yang di bawah. Berarti 1/2 jumlah sisi yang sejajar berarti 6 ditambah 8 dikali tingginya. Tingginya bangunan ini yaitu 2. Berarti kita bisa tulis 1/2 dikali 6 tambah 8 itu adalah 14 dikali 2. 2 dibagi 2 sisa 1. 14 dikali 1 itu adalah 14 meter. Jika yang ditanyakan yaitu jarak atau perpindahan dari
0 ke 6 detik. Berarti karena ini bentuknya, bukan 0 ya, keliru, ini dari 2 ke 6 detik. Karena bentuknya ini adalah persegi panjang, berarti kita pakai luas persegi panjang, di mana luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar. Kalau kita gambar, ini dari 2 ke 6, dari 2 ke 6 itu 4. Atau bisa 6 dikurang 2. Berarti di sini 4. Terus ini tingginya atau lebar panjangnya itu kita bisa lihat. Ini kita ke Y-nya berarti dari 0 ke 8. Berarti tingginya di sini adalah 8. Atau panjangnya adalah 8. Berarti panjangnya 8 kali lebarnya 4. Berarti 8 dikali 4, 32 meter. Jika yang ditanyakan adalah jarak atau perpindahan, dari 6 ke 8, berarti 6 ke 8 ini bentuknya adalah segitiga. Luas segitiga yaitu 1/2 alasnya 6 ke 8. 6 ke 8 berarti panjangnya ini 6 ke 8 itu adalah 2 atau 8 dikurang 6. Berarti di sini 2. Tingginya bangunan ini kita arahkan ke sumbu Y, berarti tingginya adalah 0 ke 8. Berarti tingginya adalah 8. Jadi 1/2 alasnya adalah 2 dikali tingginya adalah 8. Ini bisa langsung kita bagi ya. Bisa juga kita kali. 1 kali 2 dikali 8 berarti dia 16 dibagi 2. Berarti ini adalah 8 meter. Bisa juga langsung 2 dibagi 2 berarti ini bisa dicoret. Ini bisa dicoret. Sisa 1. 2 dibagi 2 1. 1 kali 1 dikali 8 berarti hasilnya adalah 8. Sekian untuk grafik. Untuk pembahasan berikutnya nanti dilanjutkan ke video berikutnya.